Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi data NESN siswa yang terdeteksi ganda di halaman Verval PD kemdikbud.go.id. Nah, sebelumnya terdapat surat dari Pusdatin yang menginformasikan sebelum cut up Dapudik pada tanggal 31 Agustus nanti, maka diberitahukan kepada seluruh operator untuk menyelesaikan masalah residu data pendidikan. Nah, dalam hal ini saya memfokuskan kepada penyelesaian data NESN siswa yang ganda di halaman Verval PD. Baik, pada halaman Verval PD terdapat residu yang bertanda silang merah pada kolom ENSN siswa. Silahkan cek di halaman quality control apakah terdapat NESN yang terdeteksi ganda. Nah, NESN yang terdeteksi ganda ada dua jenis, yaitu ganda yang berstatus aktif. Nah, untuk yang berstatus aktif ini maka diperlukan klaim. Yang kemudian ganda yang berstatus tidak aktif. Nah, yang ganda berstatus tidak aktif ini tidak perlu klaim. Nah, jadi contohnya silahkan buka di halaman ini ya. Ini contoh milik saya. Nah, di menu di sebelah kiri di sini ada residu. Klik residu. Nah, ini kan terdapat dua siswa yang NESN-nya bersilang merah. Klik nama siswanya ya. Nah, ini di pojok sebelah kanan di sini ada ikon, klik sini. Nah, kemudian masuk ke menu quality control. Klik quality control. Nah, di sini terdapat informasi bahwa nama siswa saya yang bernama Syakila Albina ini terdeteksi NESN-nya ganda. Nih, yang dijelaskan di sini keaktifannya adalah tidak aktif. Nah, gandanya yang statusnya tidak aktif ini ya tidak perlu klaim. Ada langkah yang perlu dilakukan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Baik, saya jelaskan kembali ke sini. Penyebab NESN tercatat ganda adalah memasukkan PD baru ya, siswa baru secara manual di Dapudik tanpa melalui tarik data secara online. Ya. Akhirnya di Pusdatin data yang terekam terdapat dua nama siswa seperti di sini tadi kan, ada dua nama siswa karena terinput dua kali sebenarnya. Nah, penginputan PD baru secara manual ini dilakukan sebelumnya karena siswa tersebut tidak ditemukan kelulusannya ya, misalkan lulusan TK. Nah, kita itu kan mencari di SP Data Kemdikbud.go.id ini untuk melakukan penarikan online kan, ternyata data-data siswa tersebut malah tidak ada. Nah, tidak ditemukannya kelulusan siswa tersebut karena siswa masih terbaca masih aktif di sekolah asalnya ya, tidak ikut keluar secara otomatis karena data siswa tersebut masih duduk di TKA. Nah, jadi di halaman SP Data dan Kemdikbud.go ini kita menarik data online itu kan seharusnya ada ya kelulusan siswa di TK di TK apa namanya ya kan, di sebuah sekolah TK apa misalnya. Nah, biasanya ada di situ. Ternyata kan tidak ada namanya. Mengapa tidak ada? Karena siswa tersebut terdeteksi masih sekolah atau duduk di sekolah A. Nah, ini yang perlu operator Dapudik di jenjang TK itu memperhatikan. Jika yang bersangkutan ini sudah naik ke kelas TKB, itu jangan masih datanya masih di TKA. Jika siswa tersebut masih datanya di TKA ya, maka siswa dari TK tersebut ketika kelulusan dia tidak secara otomatis dikeluarkan ya kan, maka perlu dikeluarkan secara manual. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh operator. Akibatnya apa? Yang siswa tersebut yang sebenarnya dia di TKB tetapi di Dapudik masih di TKA, padahal dia sudah di TKB. Nah, ternyata dia lulus, maka dia tidak otomatis ikut lulus. Akibatnya siswa tersebut masih aktif di TK yang bersangkutan. Ini perlu diperhatikan oleh operator
sekolah di jenjang TK ya. Nah, penyebab yang kedua adalah orang tua siswa tidak melaporkan bahwa anaknya itu sebelumnya pernah sekolah TK atau lulus dari TK, itu tidak pernah melaporkan. Akhirnya apa? Nah, dari kedua alasan di atas menyebabkan operator sekolah memasukkan namanya secara manual di Dapudik tanpa melalui tarik data siswa secara online, yang kemudian menyebabkan data yang terekam di Pusdatin menjadi ganda. Nah, akhirnya kan ini merepotkan operator sekolah jenjang SD ya kan. Nah, apa langkah-langkahnya yang dapat dilakukan oleh operator sekolah bagi nama siswa NISN siswa yang berketerangan ganda tersebut? Ya, di halaman di sini tadi di residu apa yang perlu dilakukan. Nah, ini kan tadi NISN siswa tadi ada yang berstatusnya aktif, ada yang berstatus tidak aktif. Nah, jadi caranya adalah bagi data siswa yang berketerangan ya, salah satunya NISN-nya itu aktif, maka hal yang dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut. Nah, jika aktif maka ini perlu klaim. Jadi yang pertama silahkan buka ya halaman Perpalpidi, kemudian buka di pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, setelah itu masukkan data-data siswa NPSN dari sekolah asal. Ini kan contohnya kan saya ini kan operator di jenjang sekolah SD. Nah, saya ingin mengklaim data siswa yang ganda tersebut. Nah, kemudian yang saya masukkan NPSN-nya ini adalah NPSN dari TK ya, bukan dari sekolah asal, bukan dari sekolah kita, tapi dari sekolah asalnya sebelum masuk ke sekolah kita. NPSN-nya sekolah mana? Nah, itu yang dimasukkan. Kemudian upload berkas surat mutasi ya, jika siswa tersebut mutasi. Kemudian upload berkas ijazah jika siswa tersebut lulus. Nah, dalam bentuk format foto ya, JPG ataupun PNG ya. Selesai. Contohnya seperti ini. Ini data siswa saya, ini kan yang ini. Nah, ini data siswa yang contohnya ya, masuk ke quality control, yang contohnya berstatus aktif. Nah, kan aktif keduanya nih. Ini aktif keduanya, ini menandakan di sekolah asal dia masih sekolah ya kan. Karena apa masih sekolah? Karena masih di tingkat A. Ini yang saya jelaskan sebelumnya perlu diperhatikan oleh operator Dapudik jenjang TK ya. Ini jangan yang jika siswanya itu sudah duduk di sekolah B, jangan masih duduk di sekolah A. Nanti dia tidak bisa ikut kelulusan secara otomatis. Nah, begitu. Akhirnya apa? Ganda kan. Nah, ini ganda. Nah, caranya tadi adalah masuk ke Perpalpidi, ini kan Perpalpidi tadi. Kemudian klik menu di sini di sebelah kiri ya. Lihat kursor saya. Ada menu di sini pengeluaran siswa tercatat ganda. Klik pengeluaran siswa tercatat ganda. Nah, kemudian di sini masukkan NPSN sekolah asal ya. NPSN sekolah asal. Maksudnya jika dia itu jenjang masuk ke jenjang SD, maka NPSN sekolah asalnya adalah TK. Silahkan masukkan NPSN sekolah asal. Jika itu mutasi ya kan, berarti sebelum dia masuk ke sekolah kita, dia sekolahnya sekolah di mana. Nah, masukkan NPSN itu, kemudian nanti ajukan ya. Ajukan di sini ya contohnya nih. Saya yang lebih ringkas saja, contohnya seperti ini. Nah, jika di sini ada keterangannya nanti lulus, mutasi dan lain sebagainya. Jika dia itu lulus, silahkan masukkan datanya itu ya berupa ijazah. Jika mutasi, silahkan surat yang berketerangan dia pindah dalam bentuk JPG, dan PNG yang ukurannya maksimal 1 MB. Setelah itu ajukan, klik ajukan ya. Selesai. Baik, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana jika siswa NISN siswa yang ganda itu berketerangan tidak aktif? Bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya yang berketerangan tidak aktif seperti ini ya.
Saya tutup dulu. Ini yang berketerangan tidak aktif seperti ini. Yang berketerangan tidak aktif ini disebabkan karena orang tua siswa menyatakan dia tidak pernah sekolah TIKA atau tidak pernah tidak melaporkan, dia melampirkan saat memasukkan data siswa, orang tua tersebut tidak melaporkan bahwa dia lulus pernah sekolah TIKA. Nah begitu ya kan. Ini sudah sebenarnya datanya sudah ada di SP.Detadik Kemdikbud.id, sudah bisa ditarik secara online ya kan. Tetapi karena operator memasukkan secara manual, karena akibat laporan dari orang tua siswa yang menyatakan bahwa dia tidak pernah sekolah TIKA, akhirnya dimasukkan secara manual. Akhirnya apa? Yang siswanya ditarik online ada, di Dapudik input secara manual ada, akhirnya double. Nah yang data kelulusannya siswa di Pusdatin yang secara tarik online itu ada, itu sudah tidak aktif padahal. Nah tetapi tidak dilakukan penarikan secara online. Ini yang menyebabkan siswa tersebut ganda yang berketerangan tidak aktif. Nih kita masuk ke quality control. Nah di sini ada keterangannya. Di sini ada dia Sakila Albina ini sudah lulus dari TIKA, ya kan. Dinyatakan sudah lulus karena dia sudah di kelompok B dan juga keaktifannya juga sudah tidak aktif, yang menandakan kalau kita menarik data siswa secara online di SP.Detadik Kemdikbud.go.id itu sudah bisa, ya kan. Nah tandanya dia sudah lulus. Nah tanda dia sudah lulus itu tidak aktif. Bagaimana caranya? Nah caranya adalah silahkan buka Dapudik, ya kan. Dapudik kita buka Dapudik. Di sini klik menu siswa ya. Saya jelaskan di sini secara bertahap. Klik menu siswa, kemudian di menu registrasi kita keluarkan data siswanya ya di menu registrasi. Contohnya seperti ini. Misalkan yang ganda adalah tadi Sakila Albina tadi, misalkan ini ya. Klik di menu registrasi. Nah, di menu registrasi ini kita keluarkan datanya. Di sini kita keluarkan saja ya. Kita keluarkan dengan tanggalnya, kemudian alasannya ganda. Silahkan klik keluarkan. Setelah dikeluarkan, maka silahkan tarik data siswa ya. Menarik data siswa dengan membuka halaman SP.Detadik.Kemdikbud.go.id. Silahkan buka. Nah, di sini saya login dulu ya dengan menggunakan data dengan menggunakan email, username dan password dari operator sekolah. Masuk. Ya seperti biasalah ya kan, kita bagaimana cara menarik data siswa secara online. Nah setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke menu bagian aplikasi, kemudian klik PD baru. Nah di sini silahkan ya lakukan penarikan data-data siswa tersebut. Nah bagaimana melakukan penarikan jika data-datanya yang menyatakan bahwa bahwa siswa tersebut berasal dari sekolah asal. Nah data sekolah asalnya dari mana? Kita bisa ceknya dari sini. Nah di sini kan ada dijelaskan sekolah asalnya dari TIKA Tunas Rimba. Nah ini Tunas Rimba ini dari mana? Kita klik ya. Namanya nih nama dari TIKA Tunas Rimba ini kita klik. Di sini muncul informasi dari provinsi mana. Nah di sini kan terdapat nih ada informasi dari provinsi, kabupatennya mana, kemudian ada desanya ada, kabupatennya ada, kecamatannya ada, dan provinsinya ada, dan juga NPSN-nya juga terdapat ya. Nah ini berarti kita bisa ya mengisi data-data di sini, ya kan. Silahkan klik nama siswanya, kemudian kita klik nama siswanya, kemudian daftarkan. Setelah didaftarkan, maka ya Bapak Ibu silahkan sinkronisasi Dapudiknya. Silahkan sinkronisasi Dapudik. Setelah dikeluarkan, silahkan sinkronisasi Dapudik dengan cara masuk kepada akun kepala sekolah. Setelah itu selesai. Nah jadi hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Jika data siswa itu di residu tadi ya, di residu NSN-nya ganda dengan berstatus aktif,
Nah, yang berstatus aktif ini perlu klaim. Nah, mengklaimnya di mana? Masuk di Peripheral PD, masuk di bagian menu ini. Di bagian menu pengeluaran siswa. Nah, di sini ya, pengeluaran siswa tercatat ganda. Sini, masukkan di sini. Upload berkasnya. Jika dia lulus dari TIKA, maka yang di scan adalah ijazah. Jika dia pindahan atau mutasi, maka yang di scan adalah surat pindahnya, ya begitu. Nah, kemudian jika siswa itu terdeteksi ganda dengan NSN-nya itu tidak aktif, itu tidak perlu klaim. Yang perlu dilakukan adalah dari aplikasi Dapudik sekolah kita itu dikeluarkan, ya, melalui di menu registrasi di sini tadi, ya. Silahkan registrasi, kemudian kita keluarkan. Setelah dikeluarkan, lalu kita lakukan tarik online. Nah, lakukan tarik online di SP Datadik ini. Setelah melakukan tarik online, maka aplikasi Dapudik ini tadi kita sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasi, maka yang data siswa yang kita tarik tadi akan masuk. Nah, lalu operator sekolah melengkapi data-data siswanya, ya kan? Seperti dia kan setelah masuk itu kan belum masuk kepada bagian Rumble. Silahkan masukkan ke Rumble, kemudian lengkapi data-datanya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab mengenai NSN yang ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.